Nah, seandainya pun dia uji, ya kan, uji lab apa bahasa tadi bang? Uji klinis. Uji klinis secara mandiri, harusnya dia nggak keluar-keluar di media sosial. Karena apa? Ini kan kita belum tahu kebenarannya, betul nggak produk yang satu ini tidak memenuhi standarisasi dari BPOM. Karena sekarang hari ini orang lebih akan mendengar pendapat dari selebgram daripada pendapat para ahli yang di bidangnya. Itu hari ini. Guys, aku udah pakai skincare ini loh. Totonya ini beda, ini lebih putih, ini lebih gelap. Padahal untuk efek putihnya pencahayaannya beda tuh. Kedengarannya. Nah, itu yang bisa dibilang tuh overplay. Kalau bisa, influencer memberikan pemaparan marketing, education untuk Mas Budget, jelaskan secara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kosan TV bersama saya Iqbal Rosyid. Kali ini saya bersama 3 orang rekan dari LQ yang merupakan praktisi hukum, pengacara dan konsultan hukum ya. Ada Bang Akbar di sini, sehat Bang? Sehat. Bang Akbar ini ciri khasnya dengan kacamatanya sangat unik gitu tampilannya, tapi tetap terbaik gitu secara forma. Bang Deki yang udah terkenal, Bapak kemarin dapat apa sih, achievement Rocky terbaik gitu, pendatang baru terbaik di LQ karena banyak perkaranya yang selesai dengan tentang waktu yang cepat lah. Kalau Iqbal ini bicara bang, terlalu berlebihan emang. Itu ciri khas dia. Iya, itu. Ada juga sekarang Bang Alvin Rafael yang mulai sering tampil in frame di podcast ya. Selamat datang Bang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, lancar ya perkara semua. Kali ini gini Bang, kita mau bahas satu isu yang ya relatable lah harusnya dengan masyarakat, utamanya wanita, mengenai skincare gitu. Ternyata karena gini, sekarang itu realitanya skincare itu menjadi bisa dibilang kebutuhan primer, kebutuhan utamanya untuk mereka yang wanita. Pun juga ada beberapa movement yang melakukan bahwa lelaki pun disarankan untuk menggunakan skincare untuk tampilan yang lebih ya eye-catching atau ya bagus lah gitu bentuknya. Tapi ternyata di balik itu semua ada sedikit dilema, ada problematika sendiri mengenai kandungannya yang ternyata ada beberapa orang yang menyatakan bahwa ternyata kandungannya tidak sesuai nih dengan apa yang digaungkan atau dikatakan oleh mungkin brand ambassador atau iklan itu sendiri gitu, iklan dari produk itu sendiri. Nah, kalau dari pandangan Bapak gimana? Saya mulai dari Bang Akbar lah. Bang Akbar, pandangannya mengenai hal tersebut. Baik, terima kasih Iqbal telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menyikapi ya, dari pandangan saya sendiri melihat itu sebenarnya itu termasuk overclaim. Jadi memberikan suatu informasi yang tidak sebagaimana mestinya pada suatu produk atau kita sebutlah skincare seperti itu. Jadi banyak sekali ya di sosial media yang mengklaim produk skincare-nya itu adalah yang terbaik, dan juga dia sudah mengklaim bahwasanya dia sudah pernah melakukan uji klinis terhadap produknya itu. Nah, ini yang menjadi perhatian juga bagi BPOM khususnya, apakah benar yang disampaikan oleh selebgram atau oleh masyarakat yang disampaikan di media sosial ini, apakah benar datanya seperti itu? Karena ada juga bantahan dari selebgram yang lain, kita sebutlah yang viral pada saat ini adalah dokter detektif. Dia juga menyampaikan informasi-informasi terkait data-data uji klinis yang dia sendiri sudah melakukan hal itu, uji tersendiri atau uji mandiri di laboratoriumnya. Kita tidak tahu apakah laboratorium ini terakreditasi oleh BPOM atau seperti apa, kita tidak tahu. Tapi dia mengklaim bahwasanya data yang disampaikan oleh selebgram
sebutlah selegram A, selegram B, dia menyatakan salah, dia menyatakan overclaim. Nah, ini kan menjadi kebingungan juga bagi masyarakat. Data mana yang kita ini, sehingga jangan sampai nanti ketika misalkan produk skincare itu memang benar-benar sudah mendapatkan izin atau sertifikasi dari BPOM, tapi dari pihak selegram yang lain menyatakan datanya berbeda. Nah, ini kan bisa juga merugikan bagi pihak perusahaan yang punya brand skincare dan juga mungkin bagi selegram yang membantah itu, karena kita melihat ya klaim-klaim seperti uji lab secara mandiri ini kan digaungkan terus oleh selegram-selegram yang yang memutus yang mengkritisi terhadap produk-produk skincare selegram ini ya. Maka dari itu mungkin kalau kita melihat dari segi hukumnya ya, memang ada ketentuan di dalam pasal 62 ayat 1 dijelaskan ya, barang siapa ya, saya bacakan di sini pada dasarnya pelaku usaha yang membuat atau menjual, memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut dipidana penjara paling lama 5 tahun. Jangan sampai nanti unsur-unsur yang ada di dalam pasal 62 ayat 1 ini bisa kena juga terhadap pelaku usaha yang mempromosikan skincare-nya itu yang memang dinyatakan sebagai overclaim. Ini kan sangat berbahaya juga di dalam masyarakat seperti itu. Jadi Bang Akbar mengatakan bahwa ya di sana ada overclaim, ada ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dengan produk in reality-nya di lapangannya. Kemudian kalau dari Bang Deki sendiri gimana tanggapannya mengenai isu skincare ini? Jadi ya Bang, saya mau mengajak kawan-kawan semua itu untuk melihat suatu case atau perkara atau hal-hal yang akhir-akhir ini memang menjadi percakapan atau hal yang viral di media sosial, termasuk masalah skincare dan lain-lain. Nah, kita berbicara pada kesempatan ini berbicara tentang skincare. Seperti yang dimulai dari Iqbal tadi, skincare hari ini merupakan suatu kebutuhan primer, ya kan, kebutuhan primer bagi kaum hawa gitu. Sementara kalau kita baca riset, penduduk dunia hari ini didominasi 2/3 kebanyakan perempuan. Nah, skincare ini menjadi kebutuhan primer bagi mereka. Kebanyakan mau seperti yang disampaikan Iqbal itu, laki-laki pun hari ini banyak yang memakai skincare tersebut. Nah, saya ingin mengajak melihat rangkaian peristiwa ini bukan hanya berbicara pengaturan skincare-nya, kemudian berbicara hal-hal yang lain. Saya mau ingin berbicara hal yang lain seperti yang disampaikan Bang Akbar tadi. Kita harus jeli melihat ini. Seperti ada beberapa selebgram yang mengkritiki tentang produk dari masing-masing produk skincare dari pihak lain kan seperti itu. Nah, sekarang kalau supaya lebih mudah kita memahaminya, skincare ini salah satunya adalah kebutuhan primer bagi kebanyakan orang. Satu, karena itu kebutuhan primer, tentu akan muncul konsekuensi lain. Kebutuhan primer menjadi target pasar yang menjanjikan untuk ladang bisnis. Nah, itu rangkaian yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk menggait pasar ini atau mencari target pasar ini, tentu berapa orang pebisnis ini mempunyai strategi masing-masing. Nah, seperti dokter detektif tadi, kita berbicara dia mengkritisi tentang produk skincare dari beberapa produk. Nah, pertanyaan yang mendasar, kapasitas dia untuk mengkritisi dan menguji secara mandiri apa? Itu pertama. Kemudian kalau berbicara skincare, ini kan dia masuk di naungan BPOM, kan? BPOM. Nah, BPOM inilah yang mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur itu, mempunyai tupoksi untuk mengatur itu. Seandainya
nanti ada pelaku-pelaku usaha yang nakal yang tidak memenuhi standarisasi yang dibuat BPOM terkait layak atau tidaknya produk ini dipasarkan. Nah, BPOM sendiri mempunyai kewenangan yang sangat luas di situ, Iqbal. Termasuk nanti seandainya kalau barang ini sudah diproduksi, sudah dipasarkan, mereka bisa menarik dari pasaran. Itu kan. Mereka bisa menarik dari pasaran, kemudian setelah diberikan beberapa sanksi seperti teguran, mereka bisa mencabut izin itu loh. Itu satu. Kemudian yang kedua, jika memang benar apa yang dibuat di merek itu, di label itu tidak sesuai dengan kenyataannya, ini bagi masyarakat atau pengkonsumsi skincare ini, kita kan mempunyai kewenangan sebagai konsumen yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Memang betul kalau seperti itu. Seandainya betul terjadi seperti yang dikatakan tadi, katakanlah satu produk ini tidak memenuhi standarisasi dari BPOM, kurang berapa gram atau segala macam kandungannya, saya nggak akan berbicara kandungan karena keilmuan saya nggak di situ ya kan. Nah, ini kan bisa diadukan ke pihak yang berhak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan lain-lain. Kalau memang ada di situ indikasi tindak pidana, ya diproses secara hukum, ya kan. Kalau memang itu kewenangan dari BPOM akan bekerja dengan tupoksinya. Tapi tentu dalam hal ini karena ranah bisnis, kemudian para selebgram, termasuk sekarang kan selebgram itu mempunyai beberapa produk skincare tersendiri. Nah, kita harus lihat dari sisi ini. Dia melakukan uji mandiri, tupoksi dia apa? Tujuan dia apa? Apakah ini salah satu cara atau strategi dia untuk mematikan produk lawan? Kan kita tidak bisa tahu juga, ya kan? Kita berbicara secara nasional, dia berbicara ini keuntungannya apa, ya kan? Kewenangannya apa? Dia mempunyai tupoksi untuk itu kan tidak? Apakah dia diberi negara kewenangan untuk itu? Tidak, ya kan? Nah, seandainya pun dia uji, ya kan, uji lab apa bahasa tadi bang? Uji klinis. Uji klinis secara mandiri, harusnya dia nggak keluar-keluar di media sosial. Karena apa? Ini kan kita belum tahu kebenarannya, betul nggak produk yang satu ini tidak memenuhi standarisasi dari BPOM. Harusnya dia melakukan pengaduan ke yang berwenang untuk itu. Menurut saya, ini salah satu etika media sosial barangkali. Karena apa sekarang? Karena sekarang hari ini orang lebih akan mendengar pendapat dari selebgram daripada pendapat para ahli yang di bidangnya. Itu hari ini. Ini salah satu kelemahan kita di media sosial ini, nggak ada lagi dinding pembatas antara ahli yang berbicara sama orang lain, orang awam. Tapi akan lebih didengar pembicaraan selebgram karena banyak followersnya daripada ahli-ahli tadi yang memang membidangi bidang itu. Nah, kita harus lihat satu rangkaian ini adalah rangkaian yang tebal sebenarnya, abstrak sebenarnya. Tapi kita nggak boleh kan, oh ini seperti ini nggak? Ya kita buktikan. Ayo, kalau skincare ini nanti produk yang ini tidak memenuhi standarisasi, ya kita uji. Yang uji siapa? BPOM, ya gini. Kalau memang tidak layak diedarkan, tarik aja gitu. Menurut saya, barangkali itu dulu sebagai pembuka. Oke. Kalau Bang Alvin sendiri, apakah ada tanggapan kayak dari raut wajahnya ada tanggapan? Sebenarnya saya hanya menambahkan mengenai dari tingkat promosinya. Tadi kan kita ngebahas soal overclaim, ya kan? Nah, bagaimana sih algoritma dari marketing sebuah skincare itu? Pertama dari produsen akan menunjuk tim untuk memasarkan. Cuma terkadang di saat produsen ingin menunjuk tim untuk memasarkan, terkadang di bagian internal mereka tuh jangkauannya kurang luas. Itu problemnya. Nah, maka itu mereka meng-hire selebgram di luar untuk memperluas cakupan pasar ya. Itu bangnya di sini berarti ya. Nah, titik lemahnya di mana? Pertama adalah, oke lah, proses dalam pihak produsen untuk mengirimkan kayak semacam brief untuk barang yang akan di-endorse. Itu kan pasti ada brief ya, ada poin-poinnya harus apa yang disampaikan tuh, tentunya. Cuman terkadang dari skrip yang dibuat ini itu yang dibilang overclaim. Biasanya dari influencernya rata-rata. Karena sebenarnya produser itu jarang melakukan overclaim. Dia hanya memberikan poin-poin yang sudah mereka dapat dari data tim-tim mereka, tim-tim risetnya mereka. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah overclaim yang dilakukan oleh pihak influencernya. Kayak contoh, saya kasih kepada salah satu contoh overclaim yang menurut saya ini sebuah overclaim ya. Kayak dia tuh pakai skincare, di tangan satu kiri dipakai, sebelah nggak dipakai.
Terus dokternya bilang, guys, aku udah pakai skincare ini loh. Totalnya ini beda, ini lebih putih, ini lebih gelap. Padahal untuk efek putihnya pencahayaannya beda. Kedengarannya. Nah, itu yang bisa dibilang tuh overclaim. Atau jadikan celah juga sebagai bisa dibilang tuh semacam pembohongan bagi berarti ya. Pembohongan publik gitu ya. Pembohongan publik karena tidak ada obat yang bisa bereaksi secara instan. Yes. Lebih kayak gini, kulitnya gelap nih kayak tangan saya gelap nih. So naik motor ini putih, ini gelap di sini nih. Terus dikasih kayak warna putih, jadi putih kan? Iya harusnya sih nggak langsung. Harusnya nggak langsung kan. Tapi kalau secara visual jadi putih karena apa? Ya karena ada lapisan krimnya nempel di sini, jadinya putih. Nah makanya dari itu saya saran juga masyarakat juga harus mengetahui dan terkadang juga pihak apa ya influencer mereka tuh menjelaskan kayak semacam kandungan dalam skincare itu apa, ada kandungan tadi apa Bang Iqbal? Hydroquinone dan sebagainya. Nah pertanyaan saya berapa persen masyarakat yang tahu mengenai hydroquinone itu? Dan saya juga berani jamin influencer pun tidak mengetahui mengenai hydroquinone itu sebenarnya seperti apa. Secara umum mungkin tahu, ya kan? Tapi kembali lagi kita semua di sini sekolah atau kita kuliah itu dengan jurusan yang berbeda-beda. Tidak semua jurusannya jurusan sains. Yes. Itu kan ya. Jadi masyarakat juga kalau bisa influencer memberikan pemaparan marketing, hydroquinone itu apa segala macam, jelaskan secara rinci. Karena tadi yang Bang Deki sampaikan juga ya, ahli kalau ngomong sama influencer ngomong pasti lebih didengar influencer. Dan maka itu lebih baik jika influencer ingin memasarkan suatu produk agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat, lebih baik pelajari dulu dan kalau bisa ahli juga bekerja sama dengan influencer untuk memberikan pemaparan tersebut. Itu saran dari saya supaya tidak jadi misleading lah ya, di antara masyarakat. Oke, saya melihat dari abang-abang yang sampaikan tadi bahwa di sini sebenarnya ada tendensi bahwa ini adalah merupakan bentuk persaingan usaha aja dari antara perusahaan ini dengan perusahaan lain dalam memasarkan produknya. Dengan mereka melihat manfaatkan sosial media dengan masa yang dimiliki oleh selebgram gitu, hire mereka orang gitu, kemudian menjustifikasi produk lain gitu. Nah sebenarnya dalam hukum persaingan usaha sendiri, apakah yang dilakukan ini keliru atau gimana? Mungkin balik lagi dari Bang Akbar mungkin melihat itu. Ya baik. Kalau menurut saya sih itu kan sudah dijelaskan ya di dalam pasal 62 ayat 1, barang siapa yang menyampaikan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, intinya pidana penjara 5 tahun. Termasuk terkait masalah ini, saya setuju sependapat lah dengan apa yang disampaikan oleh Bang Deki. Ketika menyampaikan suatu produk, ketika menjelaskan masalah uji lab, uji klinis, yang istilahnya itu kurang dimengerti oleh masyarakat, itu harusnya orang yang berkompeten di bidangnya harus menyampaikan hal itu. Kita tidak tahu apakah dokter detektif yang menyampaikan itu apakah sesuai dengan bidangnya untuk menjelaskan itu. Karena yang badan yang dapat menjelaskan hal itu sudah jelas kan, BPOM, Badan Pengawasan Obat-obatan, obat dan makanan. Itulah yang harusnya disampaikan oleh BPOM apa maksud dari yang disampaikan oleh dokter detektif. Kita kan nggak tahu nih istilah hydroquinone, apakah berbahaya. Ada yang menyatakan itu boleh dipakai asalkan harus sesuai dengan resep dokter. Ada yang mengklaim itu tidak boleh karena itu merupakan zat yang berbahaya. Berarti kan ada kontradiksi antara pendapat ini. Padahal yang menyampaikan itu sama-sama dokter. Nah, ini yang membingungkan juga di masyarakat. Kalau misalkan itu pernyataan itu disampaikan di masyarakat dan juga membuat bingung di masyarakat, bisa kemungkinan kalau kita sebagai praktisi hukum dua-duanya kena. Walaupun dia supaya masyarakat hati-hati. Ya semua orang banyak mengklaim seperti itu. Dari zat-zat yang disampaikan tadi. Ada yang menyampaikan ini berbahaya, ada yang menyampaikan ini tidak berbahaya, harus disesuaikan dengan resep dokter. Jadi tidak perlulah seperti itu. Ya, patut diduga itu mungkin ya apa yang disampaikan oleh Bang Deki tadi, ada persaingan usaha.
Kenapa dia harus menjelaskan brand ini? Udah itu ternyata dia uji lab sendiri. Uji lab itu kan nggak bisa sembarangan. Itu pun harus yang melakukan uji lab itu memang harus orang-orang yang mempunyai wewenang untuk itu. Siapa ya? Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan. Dia yang harus menyelidiki itu. Bukan masyarakat awam, bukan dokter yang melakukan itu gitu loh. Kalau misalkan nanti dia bisa kemungkinan dokter yang melakukan itu bisa kena juga ya Bang. Bisa dituntut juga secara hukum. Karena bukan kapasitasnya untuk melakukan penyelidikan. Karena penyelidikan itu ada pegawai penyidik pegawai negeri sipil ya. Di istilahnya mungkin di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu pasti ada, pasti di BPOM juga ada instansi-instansi khusus yang menangani terkait masalah itu. Jadi ini saran saya hati-hati juga ketika melakukan melakukan uji klinis apakah sesuai dengan kapasitasnya untuk melakukan itu atau tidak. Tapi dengan adanya itu maka ini menjadi positif juga karena BPOM memang benar-benar turun menangani terkait permasalahan ini jadinya. Karena adanya perbedaan pendapat tadi kan yang ada dokter ya kita sebut sajalah ya terkenal ya di media sosial juga mengklaim produknya itu adalah produk yang sudah teruji sesuai BPOM. Ada juga dokter yang mengatakan brand yang disampaikan dokter yang tadi itu sesat, salah. Nah, ini kan kita ambigu di masyarakat. Ada paradoks juga. Jadi bukannya saya menyalahkan dokter-dokter ini menyampaikan keilmuannya di media sosial, bukan. Tapi alangkah lebih bijaknya mungkin disampaikan dulu pengetahuan dasar terkait zat-zat yang terkandung di dalam skincare itu kan bisa dijelaskan. Kenapa misalkan dia menjelaskan hidrokinon atau zat-zat lain itu mungkin di media sosial bisa disampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai menjelaskan brand tertentu mengandung zat ini demi 0, sekian. Mohon maaf, kita di masyarakat tidak paham terkait masalah itu. Tapi alangkah lebih baiknya penyampaian itu harus dilakukan oleh orang-orang yang berwenang menjelaskan hal itu, yaitu adalah BPOM. Demikian. Oh, jadi Bang Akbar beranggapan bahwasanya ya mereka orang yang ya seperti yang di awal tadi Bang Deki sampaikan bahwa orang yang tidak memang memiliki kapasitas dalam hal ini wewenang itu ya harusnya tidak berbicara soal itu. Tapi kalau saya melihatnya adalah sebenarnya tidak jadi masalah. Dokter-dokter ini menyampaikan mengenai pendapatnya. Tapi jangan jadi justifikasi untuk menjatuhkan satu produk. Tapi sifatnya adalah edukasi untuk kita seorang customer gitu, pengguna. Karena apa? Karena ya pada itu yang sebenarnya dibutuhkan. Seperti apa yang tidak boleh, seperti apa yang boleh gitu loh. Tapi kalau Bang Riki menanggapi apa yang disampaikan bahwa Bang Akbar ini melihat tadi ya mengenai overclaim dan lain-lain itu seperti apa yang terkait dengan persaingan usaha itu Bang? Persaingan usaha ya? Kalau berbicara tentang itu ya overclaim tadi sudah dibahas sama beliau. Kemudian melalui persaingan usaha saya nggak barangkali saya nggak punya literatur sebelumnya terkait beberapa produk-produk yang diuji secara mandiri oleh beberapa influencer tadi ya. Tapi saya melihat agak janggal aja gini. Beberapa influencer itu mengkritik ke merek-merek atau produk-produk dari pihak lain, mereka mempunyai produk skincare juga. Ya kan? Yang menjadi masalah di sini. Mereka nggak masalah mengkritik atau apa, memberikan masukan, memberikan bahasa Bang Akbar tadi, memberikan edukasi terhadap masyarakat, nggak masalah. Ya nggak masalah, tapi kan bisa dengan cara-cara yang baik, dengan etika-etika yang baik, nggak usah ditampilkan merek atau apa namanya, merek atau apanya, merek produknya seperti apa, karena apa gitu. Pada akhirnya kita nggak menghargai keilmuan dari katakanlah influencer ini
dokter, nggak menghargai dia sebagai dokter, gitu loh. Tapi kalau saya berpikir, saya melihat dia ketika berbicara itu bukanlah sebagai dokter, tapi sebagai pebisnis yang lagi bersaing melawan beberapa bisnis lainnya, gitu, pebisnis lainnya. Saya melihat seperti itu, Bang. Jadi nanti ini sebenarnya kita nggak boleh cecar ke sana. Ya sepenuhnya, mereka salah, betul salah. Tapi yang lebih salahnya juga lagi kita sebagai konsumen yang memakai barang-barang ini, Bang. Karena apa? Karena tadi tersugesti lah kalau bahasa saya, tersugesti, terpengaruh dengan beberapa perkataan influencer tadi menawarkan produk-produk seperti yang dibilang Bang Alvin, ini nanti dipakai ini jadi putih, ini segala macam, kan gitu. Kan sebenarnya itu sebuah rayuan atau sugesti supaya produk ini laku, kan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang tekstur ya. Nah, tekstur kulit kita itu berbeda-beda, Bang. Betul. Tekstur kulitku sama kulitmu berbeda. Gitu pun Bang Al-Ghazal Akbar, gitu Bang Alvin. Jadi itu yang harus kita pahami mendasar. Kita nggak mesti kuliah di ilmu sains atau apa, itu kan mendasar. Kebutuhan si Deki sama si Iqbal berbeda. Nah itu sebenarnya kan mendasar. Jadi walaupun ada seruan atau iklan dari influencer itu, seharusnya kita nggak usah telan langsung, dikunyah dulu, kan gitu, dikunyah dulu gini. Atau barangkali kita perlu ke dokter, dicek dulu keadaan kulitku seperti ini. Kira-kira kandungan apa sih yang cocok sama ini, gini. Gitu loh. Soalnya apa? Salah pakai produk bisa berbahaya, bisa iritasi atau segala macam. Betul. Aku pernah lihat satu video di podcast itu, yang memang dia influencer terkenal juga. Ada seorang perempuan yang diwawancara di situ sampai hitam, Bang. Oh iya, karena merkuri. Iya, merkuri ya. Ada kandungan merkurinya. Karena merkuri. Iya, ini kan dia berbicara waktu di podcast itu. Dia mau beli skincare itu dengan harga yang murah, kemudian dengan hasil yang wah, kan gitu. Tapi pada akhirnya mahal kesehatan itu rupanya. Sampai-sampai dokter itu bilang katanya, mau kasih saya 2M pun sekarang atau 4M, saya nggak bisa dari muka kamu. Nah itu kan bahaya. Nah itu, sebenarnya kan itu, oke lah, influencer bekerja dengan pekerjaan mereka menawarkan produk-produk. Dokter bekerja dengan pekerjaan mereka melakukan penelitian ataupun mengobati gitu kan. Nah kita sebagai konsumen ya harus bekerja dengan peran kita juga. Sebelum kita beli, kita pahami dulu ini kandungannya ini. Sementara apa yang aku butuhkan ini. Nah harusnya itu, Pak. Jadi supaya apa? Seperti apapun nanti godaan-godaan pertarungan bisnis di atas, ini mau membunuh ini mau membunuh ini, kita kan nggak menjadi korban, Pak. Ini secara tidak langsung kan kita yang menjadi konsumen yang menjadi korban. Betul. Seperti yang dibilang si Bang Akbar tadi, kita kebingungan loh, siapa sih yang kita dengarkan? Siapa kita dengarkan? Nah saya agak curiga juga, Pak. Karena gini, nggak mungkin suatu produk itu bisa diedarkan sebelum lolos verifikasi dari BPOM. BPOM ngapain? Ada nggak indikasi kalau BPOM terlibat dalam bisnis skincare ini? Iya kan? Kita berbicara Indonesia, bergerak aja di mana-mana ada oknum. Dan bisnis skincare ini adalah bisnis yang sangat luar biasa menjanjikan. Dan duitnya pun luar biasa kan? Berbicara keuntungannya pun luar biasa. Karena seperti tadi, ini belum menjadi bahan konsumtif bagi kebanyakan orang, termasuk Indonesia, termasuk masyarakat dunia. Nah kita bukan menuduh, tapi berusaha bertabayun dengan BPOM. Kalian udah bekerja nggak sesuai dengan kapasitas dan standarisasi kalian bekerja, sesuai dengan SOP kalian? Kan bisa aja nanti seandainya ini nggak lolos kadarnya itu, kandungannya itu, umpamanya katakanlah gitu, kandungan yang bisa dipasarkan itu menurut standar dari BPOM 30% umpamanya, mereka cuma 25%. Ya kan, umpamanya satu produk itu cuma 25%. Karena ada kedekatan yang tanda kutip dengan BPOM, jadi loloskan, ya kan? Entah dengan segala macam, kita nggak menuduh, tapi kan itu bisa terjadi. Ya, menimbang BPOM mempunyai kewenangan sangat besar, karena nggak masuk akal, Pak. Barang yang sudah diproduksi kemudian diedarkan di pasaran tidak memenuhi standarisasi yang dibuat oleh BPOM, nggak masuk akal. Bahkan BPOM itu bukan hanya itu, seperti yang saya sampaikan di awal, mereka bisa menarik barang-barang yang ada di pasaran yang sudah beredar sebelumnya.
apalagi yang sebelum beredar. Pun kalau seperti itu sudah ada dugaan seperti itu, BPOM pun melakukan tupoksinya untuk menyelidiki ini, betul nggak yang digaung-gaungkan oleh si dokter yang sekaligus menjadi influencer tadi. Kalaupun tidak, kalaupun iya, kan bisa tindakan-tindakan hukum dilakukan. Apakah nanti memberikan sanksi secara administratif atau pidana terhadap produksi dari produk skincare itu, atau memberikan hukuman ke si yang mengkritik tadi. Nah seperti itu loh Pak. Kalau berbicara tentang gimana sih menurut hukum persaingan konsumen, saya sebelumnya berbicara persaingan usaha ya. Saya sebelumnya Bang pernah melihat, membaca sedikit, ada sebuah skripsi yang dibuat oleh alumnus dari salah satu kampus terkenal di Jakarta. Setelah saya baca, yang nulis itu Iqbal Rashid. Berhubung beliau ada, itu gimana sih gitu? Secara persaingan usaha itu gitu. Secara persaingan usaha gimana ya? Saya ya nggak mau ngasih juga lah Bang, tapi ya seharusnya sesuai dengan etika saja gitu, bahwasanya ya apa yang digaungkan harusnya benar, apa yang ditulis di dalam produknya ya benar kayak gitu. Kalau membohongi ya itu pada akhirnya pakai aturan manapun itu salah. Betul. Dari tidak perlu aturan hukum, logika sederhana pun sampai kalau mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak benar gitu. Tapi kalau merujuk dengan persaingan usaha ya mungkin nanti ada ahli-ahli yang mungkin bisa menjelaskan itu lebih baik lah. Tapi saya tadi menangkap hal-hal yang menurut saya menarik adalah gini. Bang Deki sempat bilang bahwa ya kemungkinan ada indikasi bahwasanya BPOM sebagai bisa dibilang filter pertama itu barang bisa akhirnya bisa beredar di pasaran gitu. Ada indikasi bahwa ya ada permainan di sana gitu, dan tidak tertutup kemungkinan dengan ya kita punya budaya di sini gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang bisa dilakukan kita sebagai masyarakat ketika melihat bahwa dia yang mungkin dia udah teredukasi gitu mengenai kandungan ini yang tidak baik, ini kandungan ini tidak baik, atau dia punya histori atau siapapun di lingkungannya, kalau dia memakai produk dengan kandungan ini itu bermasalah. Itu sebenarnya bisa kemana mereka untuk melaporkan agar ya yang kayak gitu nggak ada lagi di pasaran gitu. Mungkin dari abang-abang ada yang bisa menjelaskan? Nah, dari Bang Alvin mungkin ya. Sedikit menambahkan aja. Pertama, jujur aja kalau kita beli skincare, itu ada kandungannya kan. Ada merkuri atau apa segala macam gitu ya, ada persentase dan sebagainya. Itu pertanyaannya bisa banyak dokter sebenarnya. Nah, pertama adalah tanya waktu pas dipakai, kayak saya konsumen gitu ya, saya beli skincare, saya pakai ada reaksi, lalu saya ke dokter, dan saya bawa skincare yang saya pakai. Dokter bilang, ini kandungan ini nggak boleh dan sebagainya gini, karena kulit kamu begini. Nah, kita udah dapat approval dari dokter dong, mengenai statement itu. Nah, adukan ke BPOM. Dan kita juga mesti tahu berapa persen orang Indonesia yang punya permasalahan kulit yang sama. Kalau misalkan permasalahan kulitnya banyak yang ibaratnya banyak orang yang mengalami permasalahan seperti itu, alangkah baiknya skincare tersebut tarik dari peredaran. Karena jatuhnya jika banyak orang yang sudah kena punya masalah yang sama, berarti itu adalah jatuhnya tingkatnya kewajaran lah ya, kelaziman. Berarti skincare yang tidak cocok untuk kulit. Itu banyak seperti itu. Cuman masalahnya biasanya orang udah beli skincare, ada iritasi, sembuh, ya udah deh nggak melakukan pengaduan apa-apa. Karena apa? Karena orang takut repot. Mereka malas melakukan itu. Iya. Atau bisa juga karena memang ya ketidaktahuan kemana mereka harus mencari bantuan ketika mereka merasakan hal-hal yang seperti itu, gitu loh Bang. Mungkin pertama adalah biaya mungkin. Karena kan konsultasi ke dokter kulit itu kan ada biaya harus dikeluarkan kan. Dan biasanya yang bermasalah itu adalah skincare yang harganya mungkin murah ya, kisaran 60.000 atau 50.000 gitu. Dan orang mikir gini, saya beli skincare 50.000, terus kulitnya iritasi. Ke dokter bayar 500.000 konsultasi. Ya buat apa? Jatuhnya. Mungkin faktor itu sih yang bakal dipikirkan banyak orang itu sebenarnya itu, faktor itu. Balik lagi ekonomi isu ya. Ekonomi isu. Karena kalau misalkan
karena gini, target marketnya itu kan bukan ke kalangan yang atas kalau untuk skincare harga 60.000. Iya. Pasti targetnya ke menengah ke bawah. Kalau misalkan yang targetnya menengah ke atas, pasti mereka orang-orang kaya itu akan ke dokter dulu, konsultasi dulu, dokter akan merekomendasikan merek skincare yang mereknya ini yang harga bisa jutaan harganya. Hitungannya. Nah, rata-rata yang bermasalah itu yang murah kan Bang ya, bukan yang mahal. Hitungannya. Nah, maka itu juga perlu diperhatikan juga, dan pemerintah juga harusnya mensupport hal itu. Jadi kalau misalnya ada pengaduan mengenai permasalahan dari skincare ini, jadi dibuatlah kayak semacam pengaduan konsumen khusus untuk skincare lah. Ya. Jadi kayak dibilang ini ada efek seperti ini, dan dikumpulkan laporannya, dan berapa banyak yang mengalami ini. Kalau misalnya jumlahnya sampai ada cukup banyak, otomatis semua skincare yang mengandung kandungan itu ditarik dulu, dievaluasi dulu. Atau pemerintah mengeluarkan larangan di berita nih, hati-hati penggunaan skincare menggunakan kandungan ini. Nah, jadi kan masyarakat wanti-wanti nih. Jadi mungkin nggak ditarik di peredaran, cuma masyarakat tahu dulu, baru nanti barang-barang tersebut akan ditarik sementara. Kalau emang terbukti barang ini nggak ada masalah nih, itu kan ya dikembalikan lagi ke peredaran lagi. Seperti itu. Berarti memang yang penting juga peran dari pemerintah untuk mengawasi ini gitu. Iya. Walaupun pada faktanya ya acap kali ya pemerintah lewat BPOM ini ya kecolongan gitu, masih bisa meloloskan produk-produk yang ternyata memberikan efek-efek yang tidak baik untuk kulit masyarakat gitu. Bahkan gini, ada orang yang bikin mulus awalnya, nggak ada masalah apa-apa di kulitnya. Udah pasti pakai skincare, malah jadi mukanya rusak. Itu banyak seperti itu. Kayak contoh awalnya nggak punya jerawat, wajahnya rapat dan sebagainya. Pakai skincare jadi jerawatan dan sebagainya. Nah, jadi kembali lagi, sesuatu barang kimia yang dipakai secara berlebihan, yang awalnya bagus akan jadi tidak bagus juga. Sebenarnya, setuju dong? Iya. Ya tanya, kita pakai sabun cuci muka, kita salah pakai sabun juga kita bisa iritasi. Walaupun sabun cuci muka itu adalah perawatan yang paling dasar loh untuk sebuah kulit. Itu kan ya. Tapi kadang kita pakai sabun yang ada merkurinya, yang ada kayak whitening dan sebagainya. Contoh kayak saya pribadi, saya pakai yang ada whitening gitu segala macam, muka saya merah dan perih. Jadi nggak semua orang cocok untuk barang-barang seperti itu. Nah, masalahnya tidak ada yang mengadukan hal tersebut. Iya. Jadi gini ya, saya tambahkan juga ya. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara Deki. Tadi saudara Deki mengatakan bahwasanya memang kapasitas dari ada dokter yang di Selegram itu menyampaikan tidak ada legal standingnya. Dia mengkritisi produk tertentu. Produk skincare ini dibedah, dia uji klinis sendiri, dia uji klinis mandiri, dia tunjukkan kepada masyarakat bahwasanya kandungannya itu ya mungkin bagus ya. Di sisi lain bagus juga karena mencegah overclaim yang disampaikan oleh selegram tertentu, Bang. Misalnya sorry Bang. Tapi di sisi lain, aku masalahkan itu tadi. Ini kan belum seperti tadi. Legal standing dia untuk melakukan penelitian secara mandiri itu nggak ada, ya kan? Nggak ada. Tapi nggak masalah. Dia mau uji suatu produk, tapi jangan ditampilkan dulu merek apanya Pak, merek produknya. Jangan justifikasi. Karena bukan dia yang bisa menyampaikan ini layak dan tidak, ini bermanfaat dan tidak, tapi ada badan. Karena negara ini negara hukum. Itu aja sih Pak. Tapi kalau saya mengikuti alur pemikiran dokter-dokter itu kan, misalkan ya oke lah, baik untuk masyarakat. Ketika itu sudah disampaikan di BPOM kan banyak yang mengeluhkan laporan ini tidak berjalan, Bang. Jadi karena gergetan, jadi disampaikanlah ke masyarakat bahwasanya produk ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh influencer terhadap skincare itu. Jadi makanya mungkin beliau melakukan itu untuk mengedukasi. Oke lah, kita ngikuti alur pemikiran itu. Tapi saya juga sependapat memang alangkah baiknya ketika dia menyampaikan hal itu diiringi dengan bukti laporan dia ke BPOM. Kan lebih bagus seperti itu kan, daripada dia melakukan justifikasi terhadap produk tertentu dan dia melakukan produk itu melakukan uji klinis lah ya terhadap brand-brand tertentu di secara mandiri. Nah, kita kan tidak tahu juga nih apakah tempat pengujian itu memang
terakreditasi oleh BPOM. Ya itu aja sih. Jadi hati-hati juga kepada ya dokter-dokter yang memberikan justifikasi kepada produk tertentu, bisa kemungkinan akan menjadi bumerang juga ini bagi dokter-dokter yang menyampaikan itu. Menurut saya seperti itu. Mungkin niatnya bagus, tapi harus bijak juga dalam menyampaikan sesuatu di media sosial seperti itu. Ya, sangat menarik sebenarnya bahasan hari ini gitu. Utamanya saya melihat bahwasanya pentingnya lagi adalah dari teman-teman masyarakat netizen lebih bisa memfilter lagi bahwa konten-konten yang ditontonnya utamanya tentang skincare dari orang-orang yang ya menampilkan diri sebagai siapapun itu di bidang itu. Ya harus lihat juga apakah ini ada tendensi bahwa ini adalah bentuk persaingan usaha, bentuk menjatuhkan satu produk lain, kemudian memasarkan produknya. Gitu. Mungkin ini sebagai penutup, saya minta dari abang-abang statement penutup, utamanya pesan untuk BPOM dan masyarakat sebagai konsumen akhir. Gitu. Mungkin dari Om Edi. Dari saya singkat aja Pak, sederhana, secara mendasar. Kenali diri kita, maka kita akan tahu kebutuhan kita. Seperti itu. Kita sebagai konsumen, kenali dulu apa kebutuhan kita. Karena berbicara tadi kebutuhan aku sama si Iqbal berbeda. Ya gitu pula dengan skincare. Sensitivitas kulit kita berbeda. Nah supaya apa? Supaya nanti kita nggak menjadi korban. Ya, untuk para pelaku usaha. Ya kan pelaku usaha ya berusahalah secara sehat, bersainglah secara sehat gitu kan. Jangan melanggar atau melanggar peraturan atau melanggar hukum yang ada. Nah, BPOM mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar di sini. Karena ini udah booming di Indonesia, ayo bekerja sesuai dengan tupoksi, bekerja dengan SOP. Kalau memang ada dosa-dosa sama masa lalu sebelumnya, ya udah tobat sama-sama gitu. Gitu aja sih. Abang Abin mungkin ada tanggap, ada kalau yang saya disampaikan? singkatnya adalah perbanyaklah literasi. Jangan terlalu sering kayak menerima informasi dari influencer. Terkadang ketidaktahuan itu yang akan menyebabkan malapetaka bagi diri sendiri. Itu problemnya. Jadi perbanyak literasi dan pembelajaran juga mengenai kandungan-kandungan untuk anggap saja belajar itu ada ruginya. Betul. Untuk melindungi diri sendiri aja. Udah gitu aja. Abang Akbar gimana? Jadi terkait masalah izin produk skincare yang diedarkan di masyarakat, tentunya tidak hanya mendapatkan izin dari BPOM, tentunya juga kita yang mohon maaf ya, bukannya memetakan ini ya, umat muslim tentunya harus ada sertifikasi produk halal. Betul. Karena kita tidak tahu kan apakah kandungan itu mengandung zat-zat yang memang dilarang oleh norma-norma agama. Tentunya saya berharap kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Kementerian Agama juga turun langsung ini menyeleksi apakah produk-produk itu mengandung zat-zat yang memang disesuaikan dengan norma-norma agama seperti itu. Bukannya memetakan, tapi memang itu sudah ada undang-undang jaminan produk halal yang mana itu diatur di dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014. Jadi ada undang-undangnya. Jadi alangkah lebih baiknya BPJH bekerja sama dengan BPOM untuk turun langsung menyelidiki produk-produk apakah kandungan-kandungan tersebut memang mengandung zat-zat yang dilarang oleh agama atau tidak. Itu harusnya diperhatikan juga oleh pihak pemerintah. Bagi non muslim ya sah-sah saja kalau misalnya memang tidak tidak ada sertifikasi halal, mungkin tidak masalah. Tapi bagi kita yang sebagai umat muslim tentunya ini harus diperhatikan juga oleh pihak pemerintah. Demikian. Oke, terima kasih ya Bang. Sedikit saya rangkum bahwasanya yang utama untuk masyarakat adalah ya mengetahui apa yang dibutuhkan dan dia memperbanyak literasi mengenai apa yang dibutuhkan tadi. Dan untuk pemerintah dan juga pengusaha, mereka harus mulai mengurangi persekongkolan jahat yang memang bisa mengurangi
bisa berakibat fatal kepada konsumen pada akhirnya gitu. Mungkin sekian dari kita semua. Terima kasih Bang Deki, Bang Alvin dan Bang Al-Kautsar Akbar. Semoga obrolan kita hari ini, perbincangan kita hari ini bisa menjadi insight buat para penonton dan seperti biasa salam cerdas hukum. Salam cerdas hukum. Ya.